Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali di pelajaran atau program Tahsinul Qiraah atau pembelajaran atau perbaikan daripada bacaan Al-Quran kita dengan metode Asy-Syafi'i. Dan kali ini kita akan mengupas atau menghabiskan pelajaran di buku kuning, yaitu dengan pelajaran yang ke-16. Nah, ini adalah pelajaran yang insya Allah kita akan bahas dari surah per surah, ya. Kita akan membahas bagaimana cara mengucapkan atau membaca surah per surah dari surah Al-Fatihah di sini sampai surah yang terakhir, yaitu surah Al-Zalzalah, ya. Untuk itu insya Allah kami mohon kesabaran dari para hadirin semuanya, kaum muslimin dimanapun Anda berada, untuk memperhatikan pelajaran atau memperhatikan cara membaca surah-surah yang akan kita pelajari atau surah-surah pendek, ya. Kita akan mulai dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini adalah surah yang sangat penting sekali untuk kita pelajari, baik yang sudah mahir maupun yang baru belajar Al-Quran. Hendaknya saya menyarankan kepada antum semua untuk memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Karena surah Al-Fatihah ini adalah rukun daripada salat, ya, rukun daripada salat kita. Apabila bacaan kita salah, tentu, ya, nilai daripada ibadah kita atau salat kita akan berkurang, bahkan bisa sampai pada tidak diterimanya ibadah salat kita apabila kita membaca Al-Fatihah ini dengan bacaan yang tidak benar, ya. Maka penting sekali untuk kita belajar. Akan tapi berbeda halnya dengan antum semua yang memang baru mengenal Islam, kemudian sama sekali belum bisa membaca Al-Quran, maka ada rukhsah untuk antum apabila belum bisa membaca surah Al-Fatihah ini dengan benar, paling tidak belum menghafalnya, ya, ada rukhsah. Tapi berbeda dengan orang-orang yang sudah lama di dalam Islam, kemudian dia enggan untuk mempelajari, enggan untuk memperdalam ilmunya, ini ada ancaman bisa-bisa sholatnya tidak diterima apabila dia tidak mau mempelajari atau tidak membacanya dengan benar. Maka penting sekali untuk kita perhatikan bagaimana cara mengucapkan atau membaca surah Al-Fatihah. Baik, kita akan mulai dari surah Al-Fatihah, ya. Di surah Al-Fatihah kita mulai dari ta'awudz, ya. Tentu kita sudah mempelajari sedikit banyak huruf-huruf, ya, meskipun tidak sedetail nanti ketika kita belajar makharijul huruf, ya. Karena ketika kita belajar makharijul huruf, segala sisinya harus kita perhatikan. Dari sisi makhraj, tempat keluarnya, kemudian sifat-sifat hurufnya, kita akan perhatikan semuanya nanti insya Allah. Tapi dalam pelajaran awal ini, ya, kita akan memberikan bayangan-bayangan. Kenapa huruf ini dibaca seperti ini, kenapa huruf ini dibaca seperti itu, ya. Untuk menambah istilahnya wawasan kita nanti ketika kita belajar. Tentu insya Allah untuk kalau kita ingin mendapatkan pemahaman yang lebih, maka lebih akan kita perdalam lagi di pelajaran yang khusus, ya, yang membahas tentang makhrajul huruf dan sifat hurufnya. Baik, saudara-saudaraku sekalian, kita akan mulai mempelajari surah Al-Fatihah, diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan. A'udzubillah, ini kesalahan yang sering kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak membedakan antara hamzah dan ain. A'udzubillah ini hurufnya berbeda, hamzah dan ain harus dibedakan. Hamzah keluar dari tenggorokan yang paling bawah. Nah, kemudian ain tenggorokan tengah. Ini dari sisi makhraj sudah berbeda, belum lagi sifat-sifatnya, ya, belum lagi sifat-sifatnya. Maka tentu kita harus membedakan. Antum yang belum bisa membaca atau membedakan antara hamzah dan ain, maka berusahalah untuk membedakannya dengan daya kemampuan yang kita bisa. Contohnya,
antum belum sempurna untuk mengucapkan a'udzubillah, mungkin antum lebih menekankan sedikit pada huruf ainnya. Ketika kita tidak bisa mengucapkan ain dengan benar, maka usahakan ada beda antara hamzah dan ain. Ya, ini solusi awal, ya, solusi awal. Tapi jangan mencukupkan diri, harus terus belajar dan insya Allah jangan pernah menyerah. Pasti nanti akan ketemu satu titik kita akan bisa mengucapkannya dengan baik apabila kita berusaha. Ya, tapi ketika tidak ada usaha, maka ya mustahil kita akan bisa mendapatkan bacaan atau huruf itu dibaca dengan benar. Tidak akan bisa ketika kita tidak mau mempelajarinya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan baik-baik setiap hurufnya. A'udz itu dibaca ada jalan. Bukan a'udzu billahi a'udzu billah, dzubillah. Nah, ini huruf zal memiliki sifat namanya rakhah. Rakhah artinya suaranya berjalan. Suaranya berjalan ketika dia diucapkan zu, bukan zu, bukan zu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ulang. Baik, ikuti pelan-pelan ya. Dengan kemampuan yang antum miliki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya ulang lagi sekali, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di kalimat shin, sya. Nah, ini ada huruf shin yang memiliki sifat namanya tafasyi. Kemudian po mengucapkan huruf po ada sifat itbaq dari huruf po sehingga suaranya lebih kuat. Ya, perlu diketahui bahwa huruf po ini adalah huruf yang terkuat di antara semua huruf hija. Ya, semua huruf hijaiyah huruf yang terkuat adalah huruf po, disebabkan karena dia tidak memiliki satu sifat lemah sekalipun ya. Dia memiliki sifat yang kuat semuanya. Ya, po memiliki sifat yang kuat semuanya. Artinya indikasi daripada huruf po sifat-sifatnya itu huruf memiliki sifat-sifat yang terindikasi kuat. Nah, seperti misalnya dia memiliki sifat pertama namanya jahar, kemudian dia memiliki syiddah, kemudian memiliki isti'ala, kemudian itbaq, kemudian ismat. Ya, ismat kemudian yang keenam dia memiliki sifat al-qalqalah namanya. Semua huruf sifatnya adalah sifat yang kuat. Maka po mengucapkannya harus benar-benar kuat. Po, bukan syaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ucapan yang salah. Po memiliki sifat al-itbaq, artinya melekat suaranya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ra punya sifat. Nah, di sini dia dibaca tebal. Ra, nirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita lanjut ke yang kedua, kalimat yang kedua. Bersabar karena ini masih tahap awal dari pembelajaran mengucapkan huruf ya, atau makhraj dan sifatul huruf. Kita belum masuk pada materinya. Saya akan memberikan bayangan-bayangan saja kenapa dia dibaca seperti itu. Oke. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan di huruf bis. Sin memiliki sifat rakhwah. Dia juga memiliki sifat hamas. Jadi hamas ada nafas yang mengalir. Bis kemudian ada suara yang mengalir pula. Ya, jadi harus diperhatikan keduanya. Bismillah,
bukan bismillah, bismillah dicepatkan suaranya sehingga suara rokhahnya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Millah. Jadi bukan bismillah. Tidak boleh pajak tebal. Lafzul zalalah ketika diikuti harokat fathah maka dia tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ra tebal. Kemudian ha. Ha perhatikan. Rahmanirrahim. Kenapa dibaca seperti itu? Karena dia juga memiliki sifat rokhwah. Rokhwah artinya berjalannya suara. Suaranya berjalan. Dia juga memiliki sifat al-hamas. Artinya nafasnya juga mengalir. Suaranya mengalir, nafasnya mengalir. Jadi mengucapkannya Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lanjut. Ayat yang kedua. Alhamdulillah. Perhatikan huruf lam. Nah, ini sering terjadi kesalahan di antara kaum muslimin ketika mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Lam, khusus huruf lam. Nah, lam di sini sering kita mendengarkan ada tekanan pada sebagian saudara kita mengucapkannya alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ucapan yang salah karena lam sekali lagi memiliki sifat namanya al-bainiyah. Al-bainiyah atau at-tawassut. At-tawassut bainiyah artinya antara, pertengahan, antara, ataupun tawassut artinya pertengahan. Antara apa? Antara syiddah dan rokhwah. Syiddah artinya adalah huruf ketika diucapkan dia terhenti suaranya. Rokhwah ketika diucapkan hurufnya berjalan suaranya. Adapun bainiyah atau tawassut ini berada di tengah. Tidak terhenti dan tidak dia juga berjalan suaranya. Dia berada di tengah. Dia berjalan sedikit. Ya. Dia tertahan tapi sedikit. Dia berjalan tapi sedikit. Dia tertahan juga tapi sedikit. Artinya dia tidak berhenti atau dia tidak berjalan juga suaranya. Bukan bukan alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan ini adalah ucapan yang keliru karena sekali lagi lam memiliki sifat namanya bainiyah atau tawassut. Baik, cara mengucapkannya adalah berikan dia ruang sedikit, berikan dia suaranya berjalan sedikit. Alhamdu. Nah, kemudian yang kedua ha. Nah, sering kita lihat alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal sekali, ya. Fatal sekali kesalahannya karena memang banyak sudah dibahas sama beberapa ustadz tentang kalimat atau bacaan ketika dibaca alhamdu. Artinya adalah kematian, kecelakaan. Alhamdulillah ketika ha-nya diganti menjadi huruf ha, maka ini menjadi asal katanya hamada, artinya kematian, ya. Maka artinya kalau kita mengucapkan alhamdulillah, kematian, semoga kematian bagi Allah, wal iyadzubillah, ya. Wal iyadzubillah, ini adalah kesalahan yang sangat fatal sekali. Maka tetapkan huruf dengan benar, baca huruf dengan benar. Alhamdu, alhamdu ha. Alhamdu. Nah, dal juga sebagian saudara kita mengucapkan dal dengan tidak tepat. Du. Ada yang mengucapkan mungkin ya du. Alhamdu. Ini segera diperbaiki. Belajar, terus belajar ya. Bukan berarti saya harus mengatakan kalau antum yang mengucapkan alhamdulillah itu berdosa ya. Tidak seperti itu. Silahkan kita perbaiki bacaan kita ya. Ada banyak guru-guru ngaji yang kita harus datangi ya, banyak di sekeliling kita. Kalau kita mau ya, kalau kita tidak mau kita tidak akan ketemu juga dengan guru ngaji itu. Ya, kalau kita tidak mau mencarinya ya. Alhamdu, dal ujung lidah dengan pangkal ya, pangkal 2 gigi seri atas. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, jadi saya akan hanya memperhatikan atau memberikan beberapa huruf saja ya. Kalau kita mau membahasnya mungkin satu ayat saja kita akan menghabiskan waktu yang sangat banyak ya. Satu ayat saja kita bisa menghabiskan waktu 1 jam untuk membahasnya. Baik, kita lanjut ya. Saya bacakan yang harus kita ikuti bagaimana mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Alamin. Di sini juga perhatikan. Bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini juga alamin bisa salah. Kalau bilang ainnya diganti menjadi hamzah menjadi sakit. Alamin. Lengkapnya kalau kita mengucapkan dengan salah begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ucapan yang salah. Maka artinya berubah. Semoga kematian bagi Allah Tuhannya orang-orang yang sakit. Masya Allah. Waliyadzubillah. Sekali lagi jangan dibaca dengan bacaan yang salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, lanjut ayat yang kedua. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ra, dia memiliki sifat takrir. Takrir artinya bergetar, tapi getarannya di sini ada catatan ya dari penulis bahwa catatannya adalah ketika bergetar, ra bergetarnya 1 kali getaran yang halus. 1 kali getaran halus, bukan Ar-Rahmanir Rahim. Jadi getarannya banyak. Sedikit, 1 kali getaran yang halus. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki, ki ada hamas dan huruf kaf. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di huruf iya, perhatikan ada tekanan, tasydid khusus. Huruf iya dan waw ketika bertasydid ada pelajaran khusus namanya nabar. Ya, dia harus dibaca ditekan, kemudian terangkat sedikit suaranya sehingga dia berbeda, bisa dibedakan antara huruf-huruf yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi perhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, lanjutnya ha punya sifat rokhwah. Dia punya sifat hamas juga. Jadi perhatikan, bukan ihdinas siratal ini ucapan yang keliru. Tetapkan sifat-sifatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas nasi. Nah, nanti kita bahas huruf-huruf al-isti'la dan al-itbaq. Ya, tidak boleh dibaca mencucu ihdinas, tidak boleh, karena dia bukan huruf syafatan, dia huruf lisan. Maka ketika menebalkannya juga bagaimana kita memposisikan lidah kita supaya dia mengucapkan huruf dengan tebal. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas di sifatul huruf. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirato, sirato, ro, siro, ini huruf tebal semua. Si-nya, ro-nya ditebal, po juga. Sirato, bukan sirato, siratal ladzi, nah, tapi ditebalkan ketiga huruf ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke. Di sini ada perbedaan atau ada pengucapan cara membaca yang beragam dari beberapa ustadz kita ketika menjelaskan masalah ini. Tentu yang paling utama adalah ketika kita membaca ayat ke-7 dari surah Al-Fatihah ini dianjurkan memang kita mewasol semuanya, ya. Dianjurkan kalau kita bisa wasol semuanya maka kita wasol semua. Tapi ketika kita bahas masalah waqaf, maka di sini ada kelonggaran, ya, ada kelonggaran dari sisi waqaf wal ibtida'nya, ya, ada kelonggaran. Sebab nanti ada indikasi bahwa ketika kita berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, dia masuk pada waqaf yang kafi, artinya waqaf yang sudah cukup untuk kita waqaf di sana karena dia sudah terpenuhi dari sisi kalimatnya. Adapun dari sisi makna masih memiliki hubungan dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Ada hubungan makna daripada kalimat satu dengan kalimat yang lain, tapi dari sisi kalimat sudah bisa mewakili bahwa siratal ladzina an'amta alaihim. Ketika kita mengartikan atau menerjemahkan kalimat ini, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan atas mereka. Maka ketika kita berhenti di sini maka bisa difahami, bisa kita fahami bahwa yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan petunjuk kepada mereka, berikan nikmat yaitu daripada nabi, ya, para solihin, para orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin tentunya, ya. Jadi ketika kita berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, maka sudah bisa difahami bahwa yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang telah beri nikmat. Berarti di sini dari sisi kalimat dia sudah bisa diwaqaf. Bisa diwaqaf, ya. Adapun ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini baru penegasan. Penegasan bahwa, ya, orang-orang yang tadi yang Allah berikan kenikmatan tadi adalah jalan orang-orang yang kita mohon kepada Allah untuk kita ikuti, bukan jalannya orang-orang yang maghdub, ya, dan bolin. Maghdub artinya orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Nah, di sini ghairil maghdubi alaihim, ini penekanan, ya, penekanan bahwa yang kita harapkan adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk, Allah berikan nikmat, bukan orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang Allah sesatkan, ya. Artinya kalau di sisi kita membahasnya dari sisi waqaf tidak, maka di sini ada pembahasan yang harus kita perhatikan, ya. Akan tapi dari sisi makna secara keseluruhan, kemudian dari sisi tanda, di sini para ulama jarang yang memberikan tanda waqaf di sini. Ini menandakan bahwa kalau kita bisa memang harus dia di wasol semuanya, ya. Baik. Kita akan pakai dengan 3 cara. Pertama, kita wasol semuanya. Kedua, kemudian kita waqaf di ghairil maghdubi alaihim. Yang ketiga, nanti kita akan gunakan waqaf dan itidak. Dan insya Allah ini semuanya dibolehkan. Baik, pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini lebih utama. Kemudian yang kedua, kita bisa mewaqaf, ya, kita waqaf pada ghairil maghdubi alaihim atau siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cara kedua. Kemudian yang ketiga, kita
menggunakan waqaf wal ibtida. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, kita berhenti di ghairil maghdubi 'alaihim. Ulang sedikit dari belakang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kaum muslimin semuanya. Sekali lagi kalau kita membahas surah Al-Fatihah ini, ya kita membutuhkan banyak waktu untuk mengufasnya. Kan tapi semoga penjelasan saya tadi cukup mewakili untuk tahap awal ini untuk bisa mengucapkan atau membaca Al-Fatihah dengan baik. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.